Hai semua, kembali di Front Behind. Kembali di segmen Between Us. Jadi cerita kali ini gue kedatangan narasumber yang mau menceritakan cerita horornya di sekolah lamanya. Jadi gimana? Perkenalin nama lu siapa dulu? Nama gua Sikino Cahyo. Gua mempunyai cerita horor dari sekolah lamanya, yaitu gedung SD. Oke, jadi gimana cerita atau pengalaman horor lu di sekolah lama lu? Jadi di gedung SD gua itu Ya, kan kelas gua kan ada di lantai 4. ya, Di lantai 3 tersebut terdapat kamar mandi. Ya. Yang di kamar mandi ceweknya itu terdapat penampakan. Tadi dulu, ini usia lu itu umur berapa tuh saat itu? Masih kelas waktu itu berapa? lu usia berapa pada saat itu? Kelas 4-an lah. Kelas Iya. 4 berarti sekitar umur berapa? Kelas 9 ya? 4 Kelas Umur 9 9 tahun. tahun ya. Ya. Sekitar 9 tahun umur ya. Jadi gimana? Jadi di lantai 3 tersebut ada seorang siswi yang masuk ke kamar mandinya. Dia katanya melihat penampakan ketika dia lagi ngaca. Jadi penampakan tersebut muncul dari belakang pintu. Di tepatnya di sebelah kirinya dia sedang menjatuhkan sapunya di belakang pintunya. Oh, jadi dia nggak sengaja jatuhin sapu yang ada di dekat pintu. Ya. Setelah itu, Setelah itu siswinya melihat ke belakang tersebut, terus mengiranya masih positif ya. masih Kirain, belum mikirin ya. macam-macam lah ya. Ya, masih dikiranya angin gitu. Iya. Habis itu si penampakan tersebut masuk ke WC-nya di kamar mandi perempuan. Ya. Itu terdengar sama siswinya, sama anak ceweknya. Apa tuh? Nomor apa? Itu suara pintu Oh, suara pintu. dari WC-nya. Ya terus? Ini gue ceritainnya dari guru gue yang pernah diceritain sama anak ceweknya itu. Oh, jadi lu Dari situ. jadi lu tahu cerita ini dari guru lu sendiri. yang Iya. pernah Cerita. yang pernah diceritain sama Iya, si tapi- siswa ini. Iya, tapi gue pernah ngeliat juga. Oh, pernah lihat juga? Iya. Oh, Di Waktu- tempat yang sama atau Iya. di WC yang berbeda? Enggak, di lokasi lantai 3 juga. Iya, di Tapi bukan di toilet. WC. Di toilet, bukan di toilet. Ya terus? bentar. Bukan di toilet, berarti lu selain tahu cerita itu lu juga pernah ngalamin pengalaman horor juga atau gimana? Iya. Di situ juga. Kalau di toilet belum pernah. Oh. Enggak, tadi kan lu bilang bukan di toilet. Mungkin Oh, itu waktu pramuka yang Beda tempat. SMP. SMP. Ya, yang pramuka. Gimana kejadiannya? Tapi itu SD Itu sama semalam. SMP itu barengan tempatnya, letaknya itu sama, deketan. Ya, SMP sama gedung SMP sama gedung SD sama. Oh. Di lapangan di tengah-tengahnya. Berseberangan lah ya Iya. lokasinya. Oke, jadi tadi yang di SD itu. Nah, sekarang coba yang di SMP nih. Kita penasaran nih. Iya. Kalau di SMP gua belum pernah. Oh, belum pernah. Pernah ya. Jadi gimana? Katanya lu juga pernah ngalamin hal horor juga ya di sekolah yang SD atau SMP di sana. Letaknya sama kan ya? Letaknya ya di Berdampingan. SD-nya, iya gedungnya sama, Iya, terus dampingan.
Nah terus gue juga punya cerita horor lainnya pas waktunya sama pas gue masih SD gitu. Usia lu di situ saat itu? Masih kelas 5 lah. Kelas 5-an. Nah, pas teman gua ngasih tahu ke gua bahwa di belakang gedung sekolah itu terdapat gedung yang lainnya di seberangan gitu. Beda gedung tapi ya. Iya, itu kalau nggak salah sekolah lain gitu yang nggak kepake. Iya. Habis itu teman gua itu ngajakin gua ke belakang gedung sekolah. Ngapain tuh? Nggak tahu, Main ya, aja. antara main atau ngebully gua atau ngepranking gua. Iya. Gua ke belakang gedung SD. Iya. Habis itu gua melihat sosok penampakan perempuan gede. Gede tuh. Iya, Tapi sosoknya wanita ya berarti. Pakai pakaian atau gimana? Rambutnya panjang atau gimana? panjang, tapi gua nggak terlalu ingat pakaiannya apa. Iya. Dia Ini melihat gua sama temen gua di sana. Yang ngelihat penampakan itu cuma lu apa teman-teman lu juga ngeliat? Kalau temen gua yang ngerasain hawanya doang. Lihat berarti. Oh berarti teman-teman lu ini juga bisa merasakan sensitif ya kalau Iya. ada hal-hal gaib di dekatnya. Berarti cukup ini ya, feelingnya bisa merasakan hal-hal gaib meskipun dia nggak bisa lihat. Tapi emang beberapa orang ada yang seperti itu bisa merasakan hal gaib banyak. Jadi ada cerita lagi. Habis itu kan setelah melihat itu beberapa bulan kemudian gue diajak lagi tuh sama temen gue ngeliat ke belakang lagi, Main lagi ke situ. ya ke situ. Tapi Temen gue itu mengajak hanya ke lebih dalam lagi, masuk lagi. masuk lagi Iya, ke gedungnya itu. nggak terlalu masuk sih, Iya. Terus soalnya kan masih ditembak tuh. oh Gitu. Itu kan di belakang gedung SD kan banyak barang-barang bekas yang itu Terbengkalai ya? Ya, terbengkalai. Gua sama teman gua disuruh masuk. Ya itu awannya udah dingin banget itu udah. Walaupun itu siang ya atau iya siang. Pas istirahat jam makan. Udah makan siang ya berarti ya. saat itu gimana? Saat itu Hawa dingin beda Ya. padahal di siang hari. iya. Tapi awalnya beda. Ya. Habis itu tunggu pada ketakutan tuh, pada balik semua. Udah balik. Lu doang sendirian di situ atau gimana? Teman-teman lu udah pada balik gitu? Gua juga ikutan balik karena takut ngerasa ya? iya. Mencari aman aja. Nah, terus beberapa bulan lagi gua diajak lagi sama temen gua ke Gedung itu. belakang, ya, ke gedung SD yang belakangnya. Habis itu gua melihat penampakan itu dan entah kenapa badan gua itu kayak ngerasa dirasukin gitu. Merasa kayak Ya udah nggak ada ketempelan gitu ya. Itu kesadaran gua udah bener-bener kayak hilang gitu. Apa yang lu rasain? Cuma kesadaran lu atau lu ngeliatnya kayak gimana? Ya, kesadaran gua hilang itu. Tapi yang gue bingung gini, lu dan teman-teman lu udah tahu kalau tempat itu ada penghuninya, tapi kenapa lu dan teman-teman lu masih main ke tempat itu, ya kan? Gua Antara Mungkin masih kecil kali ya. iya Oh, antara mungkin ya. penasaran atau enggak ngebully gua gitu. Iya. ya
masih kecil jadi penasaran main ke tempat itu, meskipun ya udah tahu tempat itu horor. Iya. Habis itu Selanjutnya kan gua merasa udah nggak ada kesadaran diri ya. terus Waktu diceritain sama guru gua, waktu itu gua kesurupan, terus di temen gua itu kayak menahan-nahan, tapi si penampakan tersebut katanya yang wanita itu. iya diajak ribut gitu teman gua. Diajak ribut. Pada guru gua Gimana nih? gitu. Maksudnya diajak ribut gimana nih? Ke teman nggak lu atau ngerti. ke guru lu yang ngajak ribut gitu. Iya, ke temen gua ketakutan, terus kata guru gua itu gua mengajak itu temen gua. Oh, berarti si sosok ini kayak nggak senang lah ya. Jadi teman lu ini mau diajak ribut terus dikejar-kejar tanpa lu sadar gitu, karena kan lu lagi ketempelan sosoknya. Iya. Ya seperti itulah. Habis itu gua sadarnya gua nggak salah pas gua ituin di Bacain. apa sih, dibacain Yasin kali ya. Iya, Ayat baca-bacain. kursi gitu lah ya. Ayat kursi iya gitu. Nah gua itu udah sadarnya pas sore kali ya kalau nggak salah. Oh, berarti lama ya berarti itu ya, saudara. Sampai jam pelajaran masih kerasukan dia kalau nggak salah. Lama juga. Nah pas waktu jam pelajaran lu masih ketempelan, nah itu gimana itu kondisinya? Itu kalau nggak salah ada guru gua ya Dibacain gitu. dia di luar kelas. Lu di luar kelas. Sambil disembuhkan lah ya. Iya. Terus selain cerita horor dari SD itu gimana lagi selanjutnya? Udah nggak ada lagi atau mungkin ada lagi cerita? Ada sih tapi yang Tapi itu di saat itu lu lulus waktu SD masih ada cerita-cerita horor lagi nggak? Di gedung SD lu itu? kalau di gedung SD banyak sih. Oh gitu. Masih ada ya orang yang melihat gitu ya? Iya. Berarti gedung SD ini emang terkenal angker ya. Iya. Tapi nggak tahu dah kalau sekarang kayak gimana. Lantai 4 ya. Lantai 3. Iya di lantai 3. Di lantai 3. Lantai 3 aja. Terus selain itu setelah lu lulus SD, lu masih ngerasain hal-hal kayak gitu? Karena kan lu SD, SMP, SMA di satu ya? Iya. Jadi itu gue jelasin dulu, ini sekolahnya Bang Sigit ini itu berdampingan SD, SMP, SMA ya. Iya. Iya gitu. Jadi gimana pas di gedung-gedung SD kan masih agak sedikit sama ya, SD, Iya, SMP. sama. Gimana? Pas waktu itu gua SMP lagi pramuka kalau nggak salah ya. SMP Lagi pramuka. di Iya. Pramuka. Lagi pramuka. Pramuka dulu berapa hari dah itu. Oh nginep ya? Iya, nginap. Oh yang Nginap. Persami ya, apa sih namanya? Ya Persami gitulah. Persami. Habis itu malamnya Jurit malam. ada anak-anak yang lagi ngeliat gedung SD itu. Oh situ lagi. Iya. emang gedung SD ini emang Iya. angker berarti ya. yang gue sampaikan di lantai 3 tersebut tuh ada, tapi bukan di toiletnya. Nah si sosok ini muncul di mana berarti? Di lantai 3 Di lantai 3-nya tapi di mananya? Kalau bukan toilet. Antara di depannya itu apa dah, lorong ya, lorong. Oh lorong. Di yang lorong. garis-garis itu. Iya. Oh Nah, ya iya, itu. iya.
sama yang di kelas ujung kiri. Oh, Nah itu penampakannya kayak gimana tuh? Tetap dia ya tetap sama, cewek juga gede. iya Waktu lu SMP Persami. iya Nampaknya sama kayak yang di belakang, yang Atau berbeda? perempuan. kayaknya sama dah. Oh, berarti memang ini perempuan ini tuh sering godain anak-anak yang SD SMP situ ya berarti. Emang itu gedung yang di belakang gedung SD itu emang angkat sih, belum ditempatin itu sekolah lainnya. Dulu pas gua masih SD SMP belum ditempatin, Belum ada ya berarti. belum ada, Tapi masih sekarang kosong. Udah ada. udah jadi SMA ya atau apa? Sebelum SMA gua itu ada namanya apa ya, STM kalau nggak salah. Oh iya. Itu nginep sewa Nah, di sekolah lama lu ini kan banyak penampakan juga. Apa mungkin lu tahu sebelum sekolah ini dibangun, mungkin lu tahu dulunya ini tempat apa? gua belum tahu. Oh, belum tahu ya. Gua baru tahu ada sekolah itu dari bokap gua, dari brosur. Ya karena biasanya kalau sekolah yang angker gitu yang banyak penampakannya, mungkin ini dulunya mungkin bekas tempat kayak kuburan gitu atau rumah sakit yang mungkin Ya itu zaman SD kayak gitu ya. zaman dulu itu kan banyak anak-anak SD yang percaya kayak gitu kalau tempat-tempat Iya. ini bekas tempat kuburan lah, bekas rumah sakit, terus digusur kuburannya, arwahnya Iya. nggak seneng jadi iya. gentayangan gitu. Terus setelah itu pas lu SMP berarti itu udah terakhir ya, SMP doang ngeliat gitu-gituan. Iya, kalau di sekolah gua. Ada lagi mungkin setelah SD lu lulus SMP gitu di gedung itu juga gitu. Atau Pas waktu lulus SMP, pas BTS SMP gua itu kan di gedung situ ya, di gedung belakang gedung SD itu. Gue juga nggak tahu kenapa BTS-nya di situ, karena waktu yang di BTS di Ancol itu gagal karena entah dicopet lah kameranya atau apa gitu, mau ajak ribut ya berarti copetnya ya. atau dijamret atau apa, terus kan hilang itu ya botol BTS-nya. Oh, jadi nggak jadi ya berarti Iya. situ. Terus Jadi gimana foto lagi BTS tuh? ulang Iya, BTS ulang. Terus SMP. wali kelas gua ngajakinnya yang deket-deket sini, Oh, deket-deket sekitaran sekolah gua. apa tuh? Ya jadi wali kelas gua nyaraninnya ya itu di belakang gedung SD tersebut. Oh iya di situ lagi ya. di situlah. Nah itu lebih dekat, bisa melihat lebih dekat gitu maksudnya. Lebih jelas lah ya. Ya lebih jelas. Gimana tuh? Karena waktu siang hari sih nggak terlalu takut lah ya. Pagi dah, udah kalau nggak salah pagi. Oh itu pagi. Iya, Terus nggak terlalu takut gua. Di bawah gedung di lantai 1 sebuah ruangan yang dekat lapangan gitu. Itu gua merasakan hawanya sangat panas banget di situ. Ya, Padahal masih pagi ya. iya. Jam berapa itu? Jam berapa ya? Jam berapa dah? Jam 5. Enggak, jam 8-an ya. Panas matahari, emang suhunya panas di ruangan situ. Oh, mungkin hawanya kayak bukan panas, lebih kayak ngap Ngap. gitu, Iya, ngap. ngap. Terus kayak
iya gitu. Iya kan? Benar-benar. Karena Ya itu kalau di positifnya kayak gitu Mbak. iya, karena ya emang makhluk-makhluk gaib ini emang suka di tempat-tempat lembab. Terus kalau kita di dekat mereka itu hawanya emang panas, kadang dingin juga. Sama persis sama tadi apa yang Bang Sigit bilang ini. Jadi gimana gitu itu? Untungnya waktu itu BTS-nya di atas. Di atas juga banyak kelas-kelas kosong itu. Entah itu kelas, entah rumah sakit atau apa, kosong udah bengkalai. Nah terus gua sama kelas gua itu BTS-nya di ruangan kepala sekolah kalau nggak salah. Yang dulu kosong itu dulu nggak ada atapnya tuh. Dulu. Iya. Nah, di situ banyak banget sampah-sampah, barang-barang berserakan. Sekarang jadi ruang keksek ya berarti. Jadi lu ngeliat lagi di situ tuh di sekarang yang Bentukannya sama kayak gitu juga. sama kayak yang dulu lu lihat pas SD. Iya. Itu gua belum melihat sih, masih merasakan. Oh, baru merasakan, belum melihat. Jadi gimana cerita ini? Ya gimana selanjutnya? Lu masih bisa ngeliat lagi kah atau udah mungkin tahun-tahun selanjutnya nggak ngeliat lagi gitu? Kalau udah bentuknya SMA, ini udah nggak ada kayaknya dah. Soalnya kan udah dipakai gitu kan. Pas SMA udah nggak pernah Iya, melihat lu tapi pas penampakan itu SMA lagi. nggak ngeliat lagi. Enggak sih. Mungkin karena udah direnovasi mungkin. Iya tapi pernah merasakan hawa-hawa. Oh iya, iya. Baru merasakan hawanya. Setelah lu lulus udah nggak pernah ngerasain hal-hal yang Udah kayak gitu. enggak. Untung aja udah lulus. Iya. Nah, Ya udah. tapi ini tadi tadi kan lu bilang Mas SD itu cuma lu yang bisa melihat penampakan ini, sedangkan teman-teman cuma bisa merasakan ya kan. Lu ini emang bisa melihat hal-hal yang kayak gitu in case mata batin. Gue juga bisa ngeliat sih. Lu bisa ngeliat juga. Oh, berarti lu indigo, bisa dibilang gitu. Semacam gitu. Oke. Jadi Oh gitu. Jadi mungkin ceritanya Bang Sigit segitu aja kali ya. Ya udah. Sekian dari ceritanya Bang Sigit. Kalau kalian menyukai video kali ini, kalian bisa memberikan subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian menyukai video kali ini. Dan kalau kalian mempunyai cerita horor, kalian bisa memberikannya di email yang ada di bawah di deskripsi. Jadi link ada di bawah. Kita undang sebagai narasumber. Ya. Jadi sekian dari kita. See you in the next video. Bye.